Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiawati dengan NIM 2202179. Nah, saya ini merupakan salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan Islam Anak Syedini pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Universitas Islam Negeri Anandiri, Banda Aceh. Oke, lanjut saja, langsung saja ya. Jadi di sini saya membuat media pembelajaran dalam mengembangkan baca tulis hitung pada anak usia dini. Yang mana di sini saya membuat ular tangga edukasi, di mana pada setiap kotaknya itu terdapat pertanyaan ataupun tantangan lainnya. Seperti di sini ada penjumlahan, di sini ada pertanyaan mengenai buah-buahan, ada juga nih mengenai agama nih, yaitu takbir, membaca sholawat, seperti itu. Dari angka 1 hingga 100. Nah, jadi pada media saya ini dapat mengembangkan 6 aspek, yaitu pertama kognitif, di mana anak-anak akan berpikir nih dengan pertanyaan dan juga tantangannya itu anak akan berpikir kan bagaimana sih cara menjawabnya, apa sih jawabannya, seperti penjumlahan nih kayak 4 tambah 5 berapa jawabannya, pasti anak akan berpikir. Kemudian kognitif bahasa, di mana anak ini kan membaca. Di sini anak akan membaca, ada juga nih bernyanyi juga ada. Jadi di situ bisa mengembangkan bahasanya dan anak kan pasti akan berkomunikasi nih baik dengan guru maupun dengan teman-temannya. Kemudian di sini ada fisik motorik, yang mana pada fisik motorik ini kan anggota tubuh anak ini akan bekerja, di mana di sini nanti dalam permainannya itu anak akan berdiri di salah satu kotak setelah melempar angka dedu. Kemudian setelah kognitif, bahasa, fisik motorik, kemudian tuh ada namanya sosial emosional, di mana pada sosial emosional ini anak itu akan bekerja sama dengan teman-temannya ketika bermain. Dan selanjutnya itu ada pada emosionalnya itu. Nah, pada emosionalnya ini anak-anak itu akan mengekspresikan bagaimana sih ketika dia itu menang ataupun kalah, ketika dia naik tangga ataupun turun tangga. Kemudian selanjutnya dari fisik kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, kemudian ada agama dan moral, yang mana di sini kan ada nih di sini dapat melatih kejujuran anak. Ketika anak bermain itu anak tidak boleh nih asal lompat aja, maksudnya sesuai dengan kotaknya. Misalnya anak itu melempar dulu 3, ya udah hitungnya 3, tidak lebih dari itu melatih kejujuran anak. Kemudian di sini seni, yang mana di sini ada bernyanyi dan juga di sini kan ada warna nih, anak akan mengenal warna karena di sini saya membuatnya berbagai banyak warna, ada beberapa warna. Jadi di sini anak bisa nih mengenal warna tersebut dari media saya. Kemudian kelebihannya dari media saya ini bisa dilipat, fleksibel, mudah dibawa kemana saja, dan di sini dari pertanyaan-pertanyaannya pun mudah dimengerti untuk oleh anak-anak. Mungkin pada anak usia 5-6 tahun yang sudah bisa membaca. Kemudian kekurangannya ini media saya ini nggak bisa ditempatkan pada tempat yang tidak rata, ataupun misalnya terdapat batu-batu, itu tidak bisa karena mudah sobek atau mudah rusak. Terus di sini jika terlalu sering panas di bawah terik matahari, ini akan suka akan pudar warnanya. Nah, itu beberapa kekurangan dari media saya, dan media saya ini harus ditempatkan di memerlukan ruangan yang lebar. Baik, selanjutnya sekian dari penjelasan mengenai media saya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk bermain. Tapi mohon maaf sekali Ibu, di sini Nia sendiri yang bermain karena tidak ada teman. Kebetulan lagi di rumah sendiri. Jadi saya akan sedikit bermain. Mungkin nanti cara bermainnya seperti bermain ular tangga pada biasanya, hanya saja perbedaannya di sini ada terdapat kotak-kotak. Ketika anak itu misalnya anak nih setelah melempar dadu, anak itu mendapatkan angka 4, maka anak itu akan berjalan di nomor angka 1, 2, 3, 4, dan di keempat itu kan ada pertanyaannya. Misalnya di sini hewan apakah ini di kotak keempat. Nah, anak harus menjawab terlebih dahulu hewan tersebut. Jika anak itu tidak bisa menjawab, maka nanti pada lemparan dadu selanjutnya anak tidak boleh bergerak. Sampaikan dulu pada anak sampai anak itu bisa menjawab dan bisa bergerak gitu. Jadi
Mari kita lanjut ke cara bermainnya. Maaf ya Ibu. Langsung saja di sini ada dadu. Saya mau buat dadunya ini ya seperti pada dadu biasanya pada umumnya. Jadi di sini saya melempar dadu terlebih dahulu. Oke, 5. Jatuhnya 5. Jadi saya harus berdiri di angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada kotak kelima ini ada terdapat bacaannya atau tantangannya, tirukan suara hewan di kotak sebelumnya. Nah, kebetulan di kotak sebelumnya ini gambarnya ini kuda. Nah, yang mana anak ini harus menjelaskan nih gimana sih suara kuda itu. Nah, selanjutnya ketika anak sudah bisa menjawab, berarti anak udah bisa di sini, dan nanti ketika anak itu melempar dadunya kembali, anak sudah bisa jalan. Tapi jika anak tidak bisa menirukan suara kuda tersebut, walaupun lemparan dadu selanjutnya itu anak tidak boleh sampai temannya, ketika temannya selesai melempar dadu, kemudian giliran dia seharusnya itu giliran dia, tapi ini kita skip karena anak tersebut tidak bisa, harus bisa menjawab kembali baru bisa melempar dadunya. Jadi di sini ada banyak itu, ada saya juga menambahkan animasi agar sang anak itu tidak bosan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini saya membuat desainnya itu dari Canva, yang mana jika ingin dicetak spanduk seperti ini, itu pada Canva itu ada ukuran khusus. Kita bisa tekan 100 cm dikali 100 cm. Dimana kalau ketika dicetak seperti ini tidak pecah warnanya. Nah, untuk pertanyaan, untuk animasinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.